kalau memang Muhammad ini agamanya benar, kenapa para sahabat-sahabatnya itu mati dalam perang? Bahkan Muhammad kalah dalam perang. Padahal Muhammad itu kemana-mana selalu ngomong, dia kalau perang Allah akan bersama dia. Tapi kok kalah? Ini nggak mungkin agama Muhammad benar. Makanya yang benar agama Yahudi. Ayo masuk kembali ke agama Yahudi. Mereka itu ketika umat Islam kalah, diambil kesempatan karena umat Islam mentalnya sedang jatuh, itu dianggap sebagai bukti Islam tidak benar, maka mengajak orang yang telah masuk Islam kembali menjadi kafir. Jelas ya Pak ya? Itu kalau kita dalam posisi seperti itu bagaimana ini? Saat kita kalah, ternyata mereka mempengaruhi, karena memang begini. Orang ketika dia sedang jatuh, saat itulah mentalnya betul-betul rapuh. Mempengaruhi orang itu paling penak, paling mudah, paling enak, itu ketika orang dalam keadaan jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wa binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatidah sekalian, tidak lupa yang kami muliakan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah oleh Allah kita malam hari ini kembali diberi rahmat dan nikmat hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah, dan kita kembali melanjutkan mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Satu nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita ketika di waktu yang mulia kita bisa beribadah dengan ibadah yang terbaik. Karena kalau dalam kalender Hijriyah itu malam ini sudah masuk hari Jumat, ya Pak ya, hari Jumat. Sedangkan hari Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam, penghulu daripada semua hari. Dari semua hari, 7 hari itu yang terbaik adalah hari Jumat. Allah menciptakan Nabi Adam hari Jumat. Allah memasukkan Nabi Adam hari Jumat. Bahkan kalau hari Jumat itu waktu subuh, para hewan itu mereka akan betul-betul gemetar karena khawatir jangan-jangan ini waktunya kiamat. Dikarenakan kiamat itu tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Makanya kalau di hari Jumat itu kita hendaknya ibadah-ibadah yang terbaik. Satu contoh, ketika kita mengkaji tafsir, ini merupakan ibadah yang paling afdol.
Karena dalam hadis Rasulullah beliau bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'ani. Paling afdolnya ibadah umatku ialah membaca Al-Qur'an. Mengkaji tafsir ini adalah mengkaji Al-Qur'an. Terutamanya kita belajar bagaimana memaknai Al-Qur'an secara benar. Bagaimana mengamalkan Al-Qur'an secara benar. Kenapa kok begitu? Dari semua golongan-golongan yang menyimpang, kalau kita telusuri, ya punya dasar Al-Qur'an. Saya ulangi, golongan-golongan menyimpang itu kalau ditelusuri ya berdasarkan dasarnya itu Al-Qur'an. Tapi cara memaknainya itu yang tidak benar. Makanya mereka memiliki pemahaman yang menyimpang gara-gara Al-Qur'annya benar tapi cara memaknainya yang tidak benar. Contohnya dulu itu ada namanya kaum Murji'ah. Ketika memaknai ayat Al-Qur'an, la yaslaha illal ashqa. Tidaklah masuk neraka kecuali orang-orang yang kafir. Ayat itu secara tekstual ya begitu, yang masuk kafir, yang masuk neraka itu hanya orang kafir. Berarti orang yang iman menurut mereka tidak akan masuk neraka. Berarti sebejat apapun selama iman itu nggak akan masuk neraka. Itu kaum Murji'ah. Maka mereka itu menganggap orang yang iman meskipun dia dosa, meskipun dia maksiat itu tidak akan berpengaruh. Karena selama iman dia akan masuk surga. Tetapi kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak begitu. Orang kafir yang masuk neraka, orang Islam pun juga akan masuk neraka. Cuma yang membedakan itu kalau orang kafir kekal abadi, kalau orang yang iman bila mereka memiliki dosa dan tidak diampuni Allah, sekadar dosanya akan dimasukkan di neraka. Itu ayatnya benar, tapi cara memaknainya itu yang tidak benar. Makanya penting sekali kita itu untuk mengkaji Al-Qur'an, terutamanya memakai atau berlandaskan pendapat para ulama-ulama yang muktabaroh. Mari kita mulai majelis kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca Fatihah bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya ini hidayah, ma'unah, inayah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, kita diberi rizki yang halal, rizki yang barokah, dan semoga kita ini digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas dalam surat Al-Baqarah ayat 109 sampai ayat 110. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara
hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Kita akan membahas dua ayat. Ayat yang kita bahas ini maknanya wadda kasirum min ahlil kitabi, banyak sekali dari golongan orang-orang ahlu kitab mereka pingin lau yaruddunakum mim ba'di imanikum, untuk mengembalikan kalian setelah keimanan kalian, dikembalikan kufaro, menjadi orang kafir kembali. Kenapa mereka melakukan itu? Alasannya hasadam min indi anfusihim, karena ada hasud, iri, dengki yang ada di dalam diri mereka. Yang hasud itu mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak bagi mereka perkara yang benar atau perkara yang hak. Tapi kalian wahai umat Islam, fa'fu wasfahu, maafkanlah mereka dan abaikanlah mereka. Ai utrukuhum wasfahu ai a'radu fala tajawazuhum, udah maafkan dan abaikan mereka hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang Allah dengan membawa ketentuannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Daripada ngurusi orang yang hasud, yang iri dengki, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat saja, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat saja, wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa-apa amal yang kalian lakukan untuk diri kalian, min khairin, dari kebaikan-kebaikan, tajiduhu indallah, maka kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Karena innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu maha melihat. Kita akan membahas dua ayat ini. Jadi dua ayat ini tuh begitu menarik. Insya Allah kita semua ini kan kenal dengan doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Insya Allah kita pernah dengar dan bahkan hafal ya Pak ya doa itu. Ini ternyata ada kaitannya dengan ayat ini. Kalau di dalam tafsir Sawi itu latar belakang atau asbabun nuzul ayat yang kita bahas itu sejarahnya begini. Sababun nuzuliha anna Ammar bin Yasar wa Hudzaifah al-Yamani atau Hudzaifah bin Yamani lamma raja'a ma'a Rasulillah min ghazwati Uhud ijtama'a bi rahtin minal yahudi. Ada dua sahabat Nabi bernama Ammar bin Yasar dan sahabat Hudzaifah al-Yamani. Dua orang ini adalah dua orang yang mengikuti Nabi dalam perang Uhud. Dan dalam perang Uhud ini kan Rasulullah kalah. 70 lebih sahabat Nabi itu wafat dalam perang Uhud. Nabi bahkan beliau itu diisukan meninggal. Ada sekian banyak sahabat itu mereka kocar-kacir dalam perang. Nabi sampai berdarah-darah, gigi beliau tanggal,
Bahkan Rasulullah sampai pingsan jatuh di lubang jebakan orang kafir. Dalam keadaan kalah begitu, lalu Nabi ketika pulang, dua orang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasar dan Hudzaifah ini ketemu rombongan orang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu mereka berkata kepada dua sahabat Nabi ini, faqala lahuma alam nakul lakuma inna dinal yahudi huwa al-haqqu. Ammar, Hudzaifah, kan aku sudah ngomong kepada kalian, agama yang benar itu agama Yahudi, bukan agama Islam. Wa ghairuhu batilun falau kana ma'alaihi Muhammad haqqon ma qutilat ashabuhu ma'a da'wahu annahu yuqatilu wallahu ma'ahu. Kalau memang Muhammad ini agamanya benar, kenapa para sahabat-sahabatnya itu mati dalam perang? Bahkan Muhammad kalah dalam perang. Padahal Muhammad itu kemana-mana selalu ngomong, dia kalau perang Allah akan bersama dia. Tapi kok kalah? Ini nggak mungkin agama Muhammad benar. Makanya yang benar agama Yahudi. Ayo masuk kembali ke agama Yahudi. Mereka itu ketika umat Islam kalah, diambil kesempatan karena umat Islam mentalnya sedang jatuh, itu dianggap sebagai bukti Islam tidak benar, maka mengajak orang yang telah masuk Islam kembali menjadi kafir. Jelas ya Pak ya? Itu kalau kita dalam posisi seperti itu bagaimana ini? Saat kita kalah ternyata mereka mempengaruhi, karena memang begini. Orang ketika dia sedang jatuh, saat itulah mentalnya betul-betul rapuh. Mempengaruhi orang itu paling penak, paling mudah, paling enak, itu ketika orang dalam keadaan jatuh. Betul nggak Pak? Ini kesempatan bagi orang Yahudi. Ketika Nabi Muhammad dalam perang Badar menang, orang Yahudi diam saja. Tapi ketika dalam perang Uhud umat Islam kalah, saat itulah mereka bergerak. Orang yang sudah masuk Islam dipengaruhi agar kembali menjadi kafir. Mereka menjadikan kekalahan Islam itu sebagai bukti Islam itu agama yang salah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kemana-mana senantiasa bersabda, kalau Nabi Muhammad itu mendakwahkan agama Allah dan kalau perang akan senantiasa bersama Allah. Tapi kok kalah? Berarti ini salah. Jelas ya Pak ya? Maka ketika orang Yahudi berkata demikian, ternyata sahabat-sahabat Nabi itu orang yang telah betul-betul kokoh imannya. Dalam keadaan tinggi ataupun rendah, dalam keadaan di atas ataupun jatuh, akidah mereka, iman mereka tidak tergoyahkan. Kalau kita mau mencontoh para sahabat, kita bisa menelaah sejarah ini. Maka saat itu Ammar bin Yasar berkata kepada orang-orang Yahudi, faqala Ammar bin Yasar, ma hukmu naqdil ahdi indakum. Menurut kalian, hukum orang yang melanggar sumpah setianya itu bagaimana? Kalau ada orang sudah ikrar sumpah setia, kemudian dia melanggar sumpahnya, bagaimana menurut kalian? Maka orang-orang Yahudi semua sepakat mengatakan itu orang brengsek, nggak bisa dipercaya. Jelas ya Pak ya? Maka Ammar bin Yasar dia berkata, seperti itulah aku telah berjanji kepada Nabi Muhammad, setia kepada Nabi. Baik menang atau kalah, aku akan tetap setia pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sulit mencari orang seperti ini, Pak. Rata-rata orang itu kalau pas kita lagi kaya, lagi di atas, lagi terkenal, banyak orang mendekat. Tapi ketika saat jatuh, Masya Allah, mencari teman itu sulitnya, Masya Allah ini.
Tetapi sahabat Nabi tidak begitu. Mereka itu saat Rasulullah kalah, orang Yahudi mempengaruhi dengan argumentasi tadi. Ternyata para sahabat Nabi itu keimanannya masih sangat kuat. Bahkan Hudzaifah al-Yamani dia langsung berkata kepada orang-orang Yahudi. Faqala Hudzaifah, raditu billahi robba wa bil islami dina wal ka'bati kiblata wal qur'ani imama wal mu'minina ikhwana. Kalian ngerti apa enggak? Saya itu telah ridho. Ridho itu artinya puas. Saya ulangi, ridho itu artinya puas, enggak ada beban sedikit pun. Kalau ada orang aku ridho, itu artinya puas. Seorang suami kalau ridho dengan istrinya, itu artinya dia tuh memang betul-betul melihat istrinya itu puas. Seorang ayah atau ibu ridho kepada anaknya, itu artinya mereka puas. Allah ketika ridho kepada kita, itu berarti Allah puas. Oh ini loh hambaku itu. Maka Hudzaifah itu dia raditu billahi robba, aku itu sudah ridho Allah sebagai Tuhan, nggak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian wabil islami dina, dan aku juga telah ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho Ka'bah sebagai kiblatku, Quran sebagai imamku, ridho orang mukmin sebagai saudaraku, ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Artinya dia itu dalam keadaan bagaimanapun beliau itu ridho, puas, nggak ada kekurangan sedikit pun. Jadi di hati itu sudah nggak ada sisi jeleknya sama sekali. Maka ketika dua orang ini selesai bertemu dengan golongan Yahudi, kemudian mereka menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, tadi kami itu ketemu dengan rombongan Yahudi. Mereka mengatakan ini. Allah menurunkan ayat ini. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Banyak sekali orang-orang ahli kitab yang mereka memang pingin betul kalian kembali kafir setelah kalian iman. Bahkan Al-Quran membuka apa yang dipendam oleh orang-orang ahli kitab. Hasadam min indi anfusihim. Itu karena iri dengki yang ada di hati mereka. Orang itu kalau sudah dihinggapi iri dengki, Bu, Pak, Masya Allah. Saya ulangi, orang itu kalau sudah dihinggapi iri dengki, itu betul-betul sulit dihadapi. Orang alim, katakanlah orang Yahudi, mereka itu bukannya tidak iman dengan Nabi Muhammad. Mereka ngerti Nabi itu Nabi beneran, bukan Nabi KW, mereka ngerti. Mereka ngerti Al-Quran itu wahyu dari Allah, mereka ngerti. Mereka ngerti bahwa Nabi Muhammad ini sebagai Rasul, tahu mereka. Tapi karena mereka sudah ada hasud iri dengki, maka tidak akan pernah bisa menerima Nabi Muhammad. Oleh sebab itu kalau orang itu sudah dihinggapi iri dengki, Masya Allah, sulit untuk mengobatinya. Makanya kalau menurut Imam Al-Ghazali, ya kan kadang itu Masya Allah, orang itu tanpa sadar dia punya hasud iri dengki. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, kalau kita merasa saya itu kok penyakit hati saya itu kambuh ya, sulit untuk disembuhkan. Umpamanya ada tetangga beli mobil kok kita sakit hati. Umpamanya teman sekantor naik jabatan kok kita ini panas dan sebagainya. Itu berarti kita sudah terkena penyakit hati. Maka kalau menurut Imam Al-Ghazali, cara mengobatinya itu mau nggak mau kita harus berkorban. Ada 3. 1, ya Pak ya,
Kalau kita itu umpamanya menghadapi orang yang iri, hasud itu sulit dihilangkan. Karena hasud itu niatnya cuma ingin nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu hilang. Maka cara menghadapi orang yang hasud itu, umpamanya kok kita mendapati orang begitu, menurut Al-Ghazali itu ada 3. 1, orang yang hasud kepada kita terus kita puji, jangan malah kita musuhi. Kok orang itu kelihatannya iri banget dengan saya ya, itu jangan malah dilawan. Karena kalau dilawan pasti dia akan semakin panas dan akan terus dia dimakan hasudnya. Orang itu sulit mengobati dirinya. Caranya bagaimana? Dia puji, kita puji dia. Yang kedua, sering-seringlah kita kasih hadiah. Dia umpamanya hasud ini dengki, kita kasih hadiah. Ya Pak ya. Yang ketiga, kita silaturahmi kepada dia. Maka ini adalah cara agar orang itu hilang penyakit hasud. Oleh sebab itu orang Yahudi itu bukannya mereka tidak ngerti, mereka alim bahasanya. Karena mereka disebut ahli kitab. Makanya mohon maaf, hasud itu kalau menurut para ulama salah satu dosa tertua di dunia. Saya ulangi, hasud itu salah satu dosa tertua di dunia. Sebelum ada dosa zina, sebelum ada dosa korupsi, sebelum ada dosa pembunuhan, sebelum ada dosa pencurian, itu sudah ada dosa hasud. Yakni ketika Qabil ini dia hasud, Allah menerima korbannya Habil, tidak menerima korbannya Qabil. Jadi kalau di dalam pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, hasud itu termasuk dosa tertua di dunia. Tapi sampai sekarang tetap ada. Ya Pak ya? Sampai sekarang tetap ada. Padahal mulai masa Nabi Adam sampai sekarang tetap ada. Makanya dalam hal ini menghadapi orang-orang begini itu caranya bagaimana? Fa'fu wasfahu. Udah maafkan mereka, nggak usah diurus, biarkan mereka. Katakanlah kita ketika dengan kerja keras kita, dengan usaha kita, Allah memberikan kita nikmat, umpamanya mobil baru, rumah baru, naik jabatan. Kok ada orang hasud dengan kita? Maka fa'fu wasfahu, maafkan dan abaikanlah, nggak usah diurus. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datang putusan Allah dengan perkaranya, sampai datang Allah dengan membawa putusannya dalam masalah ini. Udah, biar Allah yang ngurus. Kita fokus saja dengan wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Udah, kita fokus saja sholat, kita fokus saja untuk zakat, dan kita fokus untuk melakukan kebaikan. Jelas ya Pak ya? Kalau kita mau mengikuti Al-Quran itu sebetulnya enak. Saya ulangi, enak sebetulnya. Ngapain kita pusing-pusing mikirin orang yang iri dengki dengan kita? Karena nggak akan ada habisnya. Jadi begini, dalam hal kita itu melakukan kebaikan, di mata orang yang hasud itu akan habis semua kebaikan kita
sama seperti api yang membakar ranting-ranting kering. Sebaik apapun kita di hadapan orang yang hasud nggak akan ada baiknya. Jangankan kok kita, ya Pak ya, katakanlah kita ini sekelas Pak RT, kita sekelas Pak RW, kita sekelas ketua masjid, ya Pak ya, sekelas Rasulullah saja, ketika orang hasud kepada Nabi, di hadapan dia Nabi nggak ada baiknya. Saya ulangi nih Pak, jangankan kok Pak RT, Pak RW, ya Pak ya, Pak Camat, Wali Kota, apalagi mohon maaf ketua masjid dan sebagainya, ketua panitia korban umpamanya begitu. Kok kita mendapati orang yang hasud? Rasulullah saja itu ada orang yang hasud kepada Nabi. Dan di hadapan orang yang hasud, Nabi itu nggak ada baiknya sama sekali. Apalagi sekelas kita. Jelas ya Pak ya? Maka kalau Anda menghadapi orang yang hasud, kita memakai Al-Quran ini maka enak. Fa'fu wasfahu. Udah maafkan dan abaikanlah. Lalu kemudian ketika kita memaafkan mereka, kita itu mengabaikan mereka, fokus kita kemudian kemana? Perhatian kita kemudian kemana? Strategi kita kemudian kemana? Maka wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Udah kita fokus saja ibadah kepada Allah. Bahkan mari kita berusaha untuk berpikir yang lebih jauh dengan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apa-apa yang kalian kerjakan untuk kalian dari setiap kebaikan, kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Nabi itu beliau nasihatnya aneh ya, nasihatnya aneh. Itu di dalam tafsir Qurtubi, Nabi itu pernah beliau bersabda begini, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi mimmalihi. Kalian jangan sampai ya lebih cinta harta ahli waris kalian daripada harta kalian. Saya ulangi, itu nasihat Nabi aneh itu. Takutlah kalian untuk lebih mencintai harta ahli waris kalian daripada harta kalian sendiri. Maka para sahabat karena nasihat Nabi ini aneh, para sahabat menjawab kepada Nabi, qalu ya Rasulullah ma minna min ahadin illa malu ahabbu ilaihi mimmali warisihi. Nabi, nasihatnya yang benarlah. Kami semua ini nggak ada yang mencintai harta ahli waris kami. Kita semua mencintai harta kami sendiri. Nggak ada dari kami yang mencintai harta ahli waris kami. Kita mencintai harta kami sendiri. Maka Nabi Muhammad beliau menjelaskan, laisa minkum min ahadin illa malu warisi ahabbu ilaihi mim malihi. Maluka ma qaddamta wa malu warisuka wa malu warisika ma akhorta. Tidak ada dari kalian itu yang lebih mencintai harta ahli waris kalian daripada harta kalian sendiri. Yakni ingat, harta yang kalian sedekahkan itu akan jadi harta kalian. Tapi harta yang kalian simpan itu akan menjadi harta ahli waris kalian. Baru para sahabat, oh maksudnya begitu. Saya tuh membaca hadis ini, Masya Allah, luar biasanya nasihat Rasulullah itu. Kalian tahu nggak sahabat, harta yang kalian miliki itu adalah harta yang kalian amalkan, yang kalian sedekahkan, yang kalian lakukan untuk kebaikan, itu yang akan jadi milik kalian. Tapi harta yang kalian tahan-tahan
itu harta yang akan menjadi milik ahli waris kalian. Orang itu kalau mencintai hartanya kan ditahan-tahan, Pak. Saya ulangi, orang itu kalau mencintai hartanya itu kan ditahan-tahan, disayang-sayang, mengeluarkan 10.000 berat, mengeluarkan 100.000 berat. Kenapa? Sayang harta. Kalau menurut Rasulullah ini bukan harta dia malah menyayangi harta ahli warisnya. Jelas ya Pak ya? Jadi umpamanya ada orang, saya ini karena senang maka saya itu nggak pingin mengsedekahkan harta saya. Sebetulnya dia itu malah mencintai harta milik ahli warisnya, bukan hartanya sendiri. Rasulullah itu berpikirnya jauh sekali. Lah harta yang menjadi milik kita itu mana? Harta yang kita amalkan. Contohnya, saya memiliki harta, saya gunakan untuk kebaikan, maka itu akan menjadi milik saya. Saya ulangi ya Pak ya. Jadi Rasulullah itu berpikirnya memang aneh begitu. Nabi mengatakan, takutlah kalian untuk mencintai harta ahli waris kalian mengalahkan harta kalian sendiri. Nabi ketika ngomong gitu, para sahabat jawab, kami semua ini mencintai harta kami sendiri, gak mungkin kami mencintai harta ahli waris kami. Loh, kalian gak ngerti sahabat. Harta yang kalian sedekahkan, yang kalian amalkan,